Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda di siang hari ini dalam program favorit kita, yaitu Live Interaktif Kembali ke Hadis Nabi bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahalukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat-sehatnya. Barakallahu fiik Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di siang hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa pada live interaktif kali ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan dulang faedah sebanyak-banyaknya, juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang bisa pemirsa juga pendengar sekalian sampaikan pertanyaan tersebut melalui redaksi kami di dewanfatwa.com, atau bisa juga disampaikan langsung melalui telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga disampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar tentunya yang saat ini turut mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak Anda sekalian untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik pemirsa juga pendengar sekalian, tanpa berlama-lama lagi, Ustaz mohon izin, mungkin bisa kita mulai Ustaz ya dari pertanyaan yang pertama Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Bismillah. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Kali ini pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Ustaz izin bertanya, mematuhi suami itu sampai mana batasnya Ustaz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Beliau menanyakan berapa batasannya atau sebatas mana mentaati suami tersebut. Jawabannya adalah itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Selama suami tidak menyuruh pada kemaksiatan, selama suami tidak menyuruh pada hal-hal yang tidak Allah murkai, maka wajib ditaati. Maka itu batasannya. Selama dia tidak menyuruh pada perkara yang maksiat, maka wajib ditaati. Kemudian yang kedua, selama Anda bisa mengerjakan, maka wajib Anda mentaati perintah suami tersebut. Kecuali Anda tidak mampu untuk mengerjakannya, maka di sini tentu tidak ada kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi jika Anda mampu mengerjakan, wajib Anda laksanakan. Dan selama perintah tersebut tidak mengandung unsur maksiat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika terpenuhi dua hal ini, maka di sini tetap terus Anda mentaati suami. Perintahnya tidak ada maksiat, yang kedua Anda mampu untuk melaksanakannya, maka wajib Anda penuhi. Tapi jika salah satunya ada, entah itu perintahnya maksiat, maka tidak boleh ditaati. Atau perintahnya bukan maksiat, perintah suami, tetapi Anda tidak mampu karena ada udzur syar'i misalnya, maka Anda boleh dalam kondisi semacam ini tidak melaksanakan perintah suami tersebut. Syukran, wassalamualaikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita, hamba Allah di Jawa Barat. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Ummu Saza di Riau. Ummu Saza menanyakan, izin bertanya Ustaz, bismillah, apakah perempuan dewasa itu benar hanya boleh memakai gamis dan tidak boleh
pakai baju sambung yang disambung dengan rok atau rok yang seperti celana walaupun sudah longgar. Apakah yang seperti ini benar Ustadz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Bisa diulang sedikit lagi pertanyaannya, diulang kembali. Nah Ustadz, apakah benar bahwa perempuan yang sudah dewasa itu cuman boleh pakai gamis dan nggak boleh pakai baju biasa kemudian disambung rok, atau roknya itu rok celana walaupun sudah longgar itu tetap tidak boleh dan hanya boleh pakai gamis Ustadz untuk perempuan yang sudah dewasa? Apakah seperti ini dibenarkan? Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Sebetulnya boleh sih dia pakai rok dan semisalnya, boleh selama itu lebar ya. Jadi kaidahnya baik wanita itu berpakaian, pertama pakaiannya itu lebar, tidak membentuk lekukan tubuhnya, ya, tidak membentuk lekukan tubuhnya. Baik itu pakaian yang satu abaya atau pakaian yang berpisah. Ada roknya ya, kemudian ada baju atasannya, tetapi selama itu lebar ya, tidak membentuk aurat, maka tidak ada masalah. Sebab itu pula celana, wanita nggak boleh pakai celana. Boleh sebetulnya kalau seandainya lebar, ya, tidak membentuk lekukan tubuhnya, ya, tidak membentuk lekukan tubuhnya. Maka kalau seandainya celananya sangat lebar, tidak membentuk lekukan tubuhnya, maka sebetulnya tidak mengapa. Tentu ini hukum ini ya ketika wanita itu keluar dilihat oleh laki-laki. Adapun ketika wanita itu hanya di komunitas wanita saja, tidak dilihat oleh laki-laki, tentu sebetulnya dia pakai baju ketat pun tidak masalah. Baju maksudnya baju yang tidak seperti dia keluar, seperti dia misalnya membuka jilbabnya, kemudian terlihat lengannya, maka tidak masalah kalau ini di tengah-tengah wanita. Tapi yang jadi masalah ini kalau dia keluar dilihat oleh laki-laki, maka intinya pakaiannya itu adalah pakaian yang menutup auratnya, tidak membentuk lekukan tubuhnya. Aurat itu tertutup, lekukan tubuhnya tidak tampak, kemudian bajunya tidak tipis ya, artinya tidak kelihatan kulitnya. Kalau itu penuhi unsur semacam ini, maka itu adalah pakaian yang syar'i. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi bisa dipahami oleh penanya kita Ummu Saza di Riau. Kita sapa Ustaz, penelpon kita di siang hari ini ada Bapak Saleh Haji di Depok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Halo Bapak. Halo. Iya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Halo. Iya. Halo Bapak, silakan. Halo. Langsung saja Halo. Bapak pertanyaannya. Halo. Halo. Bapak Saleh Haji sepertinya Halo. tidak bisa mendengar suara kita. Halo. Ya Bapak, Halo. mungkin bisa terhubung kembali nanti Bapak ya, atau bisa dikirimkan pertanyaannya via WhatsApp. Halo. Baik. Halo. Ya, sepertinya beliau tidak bisa mendengar suara Halo. kita Ustaz. Kita beralih terlebih dahulu ke Halo. pertanyaan yang berikutnya Ustaz ya. Pertanyaan kali ini dari Bapak Ari Sakbana di DKI Jakarta. Beliau bertanya Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Anda ingin bertanya, Ana sekarang sudah menikah dan sekarang tinggal di rumah istri, yang mana rumah tersebut itu milik mertua. Akan tetapi kedua mertua Ana sudah meninggal dan rumahnya itu ada dua rumah yang disambung jadi satu dengan sebuah pintu penghubung. Dan rumah yang sebelahnya itu ditempati oleh kakak ipar saya, seorang laki-laki, akan tetapi dia belum menikah. Nah pertanyaannya Ustadz, apakah yang sebaiknya saya lakukan? Apakah tidak mengapa saya tinggal terus di rumah istri, atau yang sebaiknya itu saya pindah dan nyari tempat tinggal sendiri walaupun ngontrak, karena di rumah sebelah rumah saya itu masih ada kakak laki-laki istri saya yang belum menikah. Nah begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Berarti dia ini laki-laki juga ya, laki-laki Ustadz. sama Suami. Oh, iya. Nah. Ya berarti istrinya itu saudaraan dengan kakaknya tadi, ada laki, ada Betul. punya saudara laki istrinya. Betul Ustadz. Tapi tidak ada masalah ya, ini ada masalah nggak apa-apa ya, karena Anda tidak mengapa, karena istri Anda dia mahram bagi saudaranya, maka tidak ada masalah. Anda tinggal di sana, itu yang pertama, secara syariat tidak mengapa.
Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik? Kita punya rumah sendiri ataukah kita tinggal di rumah istri? Tentu yang terbaik itu laki-laki dia punya rumah sendiri, tidak numpang sama istrinya. Itu yang terbaik. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan ya tidak masalah, ya. Yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya itu warisan, kalau seandainya Anda kontrak maka rumah itu kosong. Maka di sini saya lihat maslahatnya ya tetap saja di sana. Ya kenapa? Karena kalau tidak dihuni maka rumah itu kosong. Ya kecuali mungkin Anda menyewa rumah itu disewakan, ada manfaatnya. Tapi kalau Anda nyewa rumah itu jadi kosong, maka ini sayang. Ya ini sayang. Maka sebetulnya kalau Anda lihat ya saudara ipar Anda tersebut tidak ada masalah dengan Anda, artinya hubungan Anda baik-baik saja, maka nggak apa-apa Anda tinggal di rumah istri Anda tersebut. Tapi kalau ditanya afdalnya laki-laki harus punya rumah sendiri atau dia punya ya kontrakan, ya dia yang membayari, karena itu tanggung jawab laki-laki. Tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan tempat tinggal. Atau Anda bilang sama istri Anda, kita tinggal di rumah ibumu ini, aku yang bayar sewanya, ini saya anggap sewa, saya bayar ke kamu. Itu lebih baik. Dan itu juga akan menjadikan haibah wibawa seorang laki-laki, dia bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Maka dia bilang ke istrinya, "Dek, rumah ini abang sewa aja. Ya, abang bayar ke kau. Karena ini kewajiban abang ya untuk menyiapkan rumah." Ya. Maka ini saya rasa itu yang terbaik. Ya, di sini Anda melakukan dua hal. Pertama, rumah itu tidak dikosongkan. Yang kedua, Anda memberikan hak Anda. Kewajiban Anda tunaikan sebagai seorang suami, memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Bapak Ari Sabana di DKI Jakarta. Kembali kita sapa Ustadz, penelpon kita masih dengan Bapak Saleh Haji di Depok. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo Bapak Saleh Haji. Halo. Halo Bapak. Halo. Halo. Halo Bapak Saleh Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Ustadz, Ya. ada hadis yang menyatakan bahwa tidak ada sholat setelah asar, Ustadz. Nah, apakah larangan sholat setelah asar itu termasuk sholat yang ada sebabnya, atau sholat qadha, atau sholat semacam apa, Ustadz, yang dilarang sholat setelah asar tersebut? Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak Saleh Haji atas pertanyaan. Tadi beliau menanyakan Ustadz. Suaranya enggak kedengaran. Anda bacakan Ustadz ya. Ya, saya dengar suaranya. Suara MC enggak kedengaran. Oh gitu, taib Ustadz. Ya, sekarang jelas. Taib Ustadz. Taib. Ya, tadi Tadi penanya kita menanyakan Ustadz tentang sebuah hadis yang beliau dengar tentang larangan melaksanakan sholat setelah sholat asar. Nah, apakah yang dilarang itu, apakah sholat yang ada sebabnya, apakah boleh untuk sholat qadha, atau sholat seperti apa Ustadz yang sebenarnya dilarang dilaksanakan selepas waktu asar? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, yang dimaksudkan larangan sholat di sini adalah pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, salat tatawu mutlak, salat sunnah tatawu mutlak. Jadi salat tatawu mutlak itulah yang dilarang, salat sunnah mutlak itulah yang dilarang. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, 2 rakaat setelah tawaf, maka itu boleh dilaksanakan setelah asar. Boleh dilaksanakan setelah asar. Adapun salat sunnah yang tatawu mutlak itu yang tidak boleh dilaksanakan setelah asar. Tapi sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah tawaf, ya, atau sholat kusuf misalnya terjadi setelah asar, maka itu boleh dilaksanakan sholat sunnah tersebut setelah asar. Adapun yang tidak memiliki sebab dalam sholat sunnah mutlak itu tidak boleh dilaksanakan setelah asar. Bagaimana dengan sholat qadha? Mengqadha sholat wajib juga boleh dilaksanakan setelah sholat asar. Mengqadha sholat sunnah yang ketinggalan di waktu zuhur boleh diqadha setelah asar, boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita Bapak Saleh Haji dari Depok. Kembali kita sapa Ustadz penelpon kita yang berikutnya. Kali ini ada Bapak Bustanuddin di Solok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak Bustanuddin. Bisa mendengar suara kita Bapak? Halo? Tapi sepertinya terputus Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Mislahuddin di Nusa Tenggara Barat. Beliau menanyakan tentang perwalian nikah nih Ustadz. Beliau menanyakan apakah seorang wali nikah yang berada di Kalimantan itu boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang ditunjuk dan diamanahinya, akan tetapi orang tersebut adanya di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustadz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka boleh ya, tidak mengapa kalau seandainya ya orang tersebut sudah mewalikan kepada orang yang di Lombok sana. Misalnya beliau dari Kalimantan, kemudian mewalikan kepada orang Lombok di sana. Maka ini sudah sah ya perwaliannya selama orangnya jelas diketahui. Dan kita perlu tahu bahwasanya asalnya nikah itu harus dengan wali. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Kata Nabi, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka ketika seorang wali yang aslinya mewakilkan kepada wakilnya yang ada di suatu pulau, dan dia tahu wakil tersebut, mengerti tentang wakil tersebut, maka tidak ada masalah. Maka mewakilkan perwalian itu boleh di dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami itu oleh penanya kita Ustadz ya. Barakallahu fikum. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Eko di Jawa Tengah. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh Ustadz kalau seorang suami itu melakukan masturbasi sendirian karena sang suami kasihan dengan istrinya yang sering sakit-sakitan, dan juga mohon doanya Ustadz untuk kesembuhan istri saya, jazakumullahu khairan. Begitu Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Iya. Apakah boleh seorang laki-laki mengeluarkan spermanya sendirian tanpa dibantu oleh istrinya? Boleh apa tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, seseorang melakukan masturbasi sendirian walaupun alasannya istrinya sakit, maka tidak diperkenankan dalam Islam. Karena Allah menghalalkan, kata Allah, orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya, kata Allah, orang menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya dan budak-budak yang mereka miliki. Artinya, ya, dua hal ini saja Allah bolehkan seseorang untuk melakukan tindakan syahwat, yaitu kepada istrinya dan kepada budaknya. Di luar dari dua ini tidak boleh. Maka masturbasi itu sesuatu yang dilarang. Ya, sesuatu yang tercela, walaupun ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi ini tidak boleh. Terus gimana solusinya? Solusinya dua hal. Ima Anda menikah lagi, kalau seandainya istri Anda tidak bisa melayani Anda, maka Anda boleh menikah lagi, ya, dan itu silahkan, itu diperbolehkan dalam Islam, ta'addud istilahnya. Atau Anda bersabar sampai istri Anda sembuh, ya, sehingga Anda bisa menyentuh dia kembali. Maka Anda silakan memilih salah satu dari dua pilihan ini. Maka tidak boleh Anda melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, karena ada cara yang halal Allah sediakan, yaitu dengan cara menikah lagi. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, atau dia bisa menahan, dia bersabar menunggu istrinya sampai sembuh, maka ya, dia pun sentuh istrinya setelah istrinya kembali normal, semacam itu. Allahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi Bapak Eko, dan semoga Allah memudahkan urusannya. Dan kami juga kembali mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk memanfaatkan kesempatan bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga Anda sekalian telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Baik Ustadz, kita beralih kembali ke pertanyaan yang berikutnya.
Kali ini pertanyaan dari Mbak Fitri di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana adalah seorang akhwat berusia 26 tahun belum menikah. Dan sekarang Ana tinggal bersama kedua orang tua. Karena ingin berbakti kepada mereka, akhirnya Ana berhenti mencari sekolah sebagai tempat ngajar dan sekarang memilih untuk tinggal bersama kedua orang tua untuk menemani mereka. Namun kendalanya Ustadz, kedua orang tua saya ini orangnya temperamen, tidak banyak komunikasi, dan kalaupun memberikan arahan kepada Ana dan adik-adik Ana, itu sering sekali menggunakan nada yang tinggi. Dan lingkungan Ana ini Ustadz, lingkungan keluarga itu lingkungannya emang suka teriak-teriak dan juga jauh dari sentuhan ajaran agama Islam. Sehingga terkadang ketika saya pribadi sedang futur akhirnya terjatuh juga Ustadz. Dan walaupun saya sudah berusaha mengisi kegiatan harian dengan terus menuntut ilmu dan juga mengajar secara online, akan tetapi orang tua juga usianya sudah 50 tahun ke atas, sudah mulai lelah. Dan sekarang kakak saya juga alhamdulillah sudah bekerja di tempat yang jauh dari kedua orang tua. Nah pertanyaannya Ustadz, dari cerita panjang tadi, apakah pilihan Ana pribadi untuk tinggal menemani kedua orang tua itu sudah benar? Karena di satu sisi Ana khawatir bahwa sifat dan juga karakter Ana itu akan terpengaruh oleh lingkungan keluarga Ana. Dan khawatir juga ketika saya menikah nanti, saya akan tertular dengan gaya parenting orang tua saya dalam mendidik anak-anaknya, dan saya juga takut bakal jatuh ke dalam dosa atau maksiat yang besar. Begitu Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka wallahu a'lam ya, yang Anda pilih itu sudah tepat ya. Anda bersama orang tua Anda menemani beliau, dan ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka ya di antara bentuk berbakti kepada dua orang tua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Di antara bentuk ihsan tadi adalah kita menemani mereka, ya, di saat mereka sendirian, di saat mereka sudah tua, kita menemani mereka, ya. Maka inilah sebetulnya hakikat ihsan, berbakti kepada dua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak hanya sekedar memberikan nafkah, memberikan makan, memberikan minum, tapi juga adalah menemani mereka. Ya. Kemudian juga di antara bentuk ihsan adalah bersabar atas ketidaknyamanan yang timbul dari mereka. Mungkin ada sebagian orang tua itu tidak hikmah dalam berbicara, tidak hikmah dalam bertutur kata, tidak hikmah dalam sikapnya. Maka kita dituntut seorang anak itu untuk ihsan, berbuat baik kepada orang tua dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa kita harus bersabar? Karena mereka adalah orang tua kita. Nah, tugas kita adalah kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak baik pada orang tua, maka tugas kita adalah untuk mendakwahinya, memperbaikinya, ya, pelan-pelan, ya, dengan cara, tentunya dengan cara yang hikmah, ya. Justru kalau Anda tinggalkan kepada dua orang tua tersebut, justru ini tidak tepat. Ya, pertama, Anda sendirian, tidak ada yang Anda urus, maka justru Anda harusnya dekat dengan orang tua. Nah, ada pun kekhawatiran yang ditakutkan tadi, takut saya nanti terpengaruh Ustaz dengan model yang ada dalam rumah, karena keluarganya tadi dikatakan mungkin secara berbicara itu teriak-teriak dan semisalnya, dan dia takut nanti kalau dia nikah terpengaruh dengan pola di rumah tersebut. Maka jawabannya adalah, pertama Anda berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat yang buruk, akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, mindsetnya harus Anda ubah. Bahwasanya Anda tanamkan mindset Anda, saya yang harus mengubah mereka. Mereka harus yang saya tularkan kebaikan, bukan saya tertular kejelekan. Nah, seperti itu, Anda ubah mindsetnya. Saya harus berada dalam rumah ini, saya harus mengubah mereka agar mereka tertular kebaikan yang saya pernah ajari, yang pernah saya belajar, bukan saya yang tertular sama mereka. Ini harus diubah dulu mindsetnya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, Anda imbangi ketika Anda melihat ada sesuatu mungkin kasar, ya, ucapan orang tua dan semisalnya, maka Anda imbangi dengan apa? Dengan ilmu. Anda nuntut ilmu, belajar ilmu, karena ilmu itu akan menggiring seseorang. Dia rambu-rambu, ya.
dia akan giring kita kepada yang benar. Maka ketika Anda bersama orang tua Anda imbangi dengan ilmu. Anda menuntut ilmu karena ilmu itu akan menjaga Anda sehingga akhlak yang jelek tadi insya Allah tidak terpengaruh. Iya. Kemudian Anda juga jaga diri Anda dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak berzikir. Karena berzikir itu menenangkan hati, menghilangkan kekerasan hati, menghilangkan kegelisahan hati. Ya. Maka sejatinya orang yang marah itu sejatinya adalah hatinya gelisah. Ya. Maka Anda berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah sehingga hati Anda diluaskan. Dan insya Allah tidak terpengaruh dengan akhlak yang jelek. Dan berdoa sama Allah ya agar terhindar dari akhlak yang jelek atau terpengaruh dari akhlak yang jelek. Ya, Anda minta sama Allah ya siang dan malam salat tahajud. Anda minta sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpengaruh dari akhlak yang jelek. Dan yang terakhir, Anda cari komunitas yang baik, teman yang baik, grup yang baik, mungkin di WhatsApp, di Telegram ataupun yang lainnya. Cari ya teman yang baik, komunitas yang baik, sehingga itu mengimbangi kalau seandainya Anda terpengaruh faktor-faktor yang tidak baik di rumah. Karena dengan adanya komunitas yang baik yang selalu memberikan nasihat, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya tadi. Semoga bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Mbak Fitri di DKI Jakarta. Kali ini kita sapa Ustadz, penelpon kita di siang hari ini ada Ibu Yumi di Ciamis. Ya Ibu silahkan. Halo Ibu Yumi. Ibu. Halo Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu silahkan. Halo Ibu. Silahkan Ibu. Halo Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Yumi silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Silahkan Ibu pertanyaannya. Sepertinya tidak terdengar Ustadz suaranya. Ya baik Ustadz, kita Gak kedengaran. beralih terlebih dahulu Ustadz ya ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Mas Alam di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, sebenarnya bagaimana batasan dalam menguap? Apakah menghirup kecil itu juga termasuk ataupun sedikit menghembuskan itu juga termasuk dalam larangan menguap? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tasaba ahadukum falyaqdim mastata." Kata Nabi SAW, jika kalian, kata Nabi SAW, menguap, maka hendaklah dia tahan semampunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian menguap, kata Nabi, maka tahanlah semampu kalian. Maka dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seseorang itu menguap, dia disuruh untuk menahan. Nah, yang beliau tanyakan batasan menguap itu apa? Menguap itu ma'ruf. Seseorang menguap itu ma'ruf. Adapun seseorang seperti itu, yang misalnya dia sedikit saja, maka itu juga bagian dari menguap sebetulnya. Jadi menguap itu tahu. Seseorang membuka mulutnya, maka ya untuk penyegaran istilahnya itu, maka itu bagian dari menguap. Ya. Adapun mungkin terhirup tidak sengaja, itu bukan menguap. Ya, tapi menguap itu ada sesuatu yang tidak bisa Anda Anda hindari, ya, karena dia tiba-tiba datang. Maka yang bisa kita lakukan adalah menahannya semampu kita. Ya. Dan sebab menguap ini, ya, orang menguap ini sebabnya biasanya banyak makan. Di orang kalau dia terlalu banyak makan, kadang itu dia sering menguap, ya. Adapun orang yang jarang makan, ya, maka dia jarang untuk menguap. Karena menguap ini bisa timbul dari akibat kenyangnya seseorang. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat dan juga jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita Mas Alam dari Sumatera Barat. Kembali kita beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini ada Mas Ramadan di Sumatera Utara. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya Ramadan dari Medan, Sumatera Utara, ingin bertanya kepada Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, kenapa
terlalu banyak cobaan yang kita hadapi ketika kita berniat ingin menikah. Saya sudah niat menikah itu dari 1 tahun yang lalu. Namun, kenapa saat saya niat menikah, itu kemudian banyak sekali cobaan yang datang kepada saya tanpa henti-hentinya. Contohnya Ustadz, seperti orang tua saya yang tiba-tiba sakit-sakitan, tiba-tiba jadi ribut sama keluarga, kemudian keuangan saya juga mulai tidak terkontrol, kemudian pekerjaan saya juga mulai merasa tidak nyaman lagi. Mohon nasihat dan juga jawabannya Ustadz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka Anda yakini ya, setiap ujian yang datang di saat Anda dalam kondisi bertakwa, di saat Anda dalam kondisi taat kepada Allah, kemudian Anda diuji oleh Allah, maka yakini itu adalah sebuah cinta Allah kepada Anda. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Maka kalau Anda lihat, Anda tadi dalam kondisi ketaatan, pengen menikah, tapi subhanallah ujian datang bertubi-tubi, ya. Uangnya asalnya ada menjadi tidak ada, orang tua jadi sakit dan seterusnya. Maka sehingga Anda tidak bisa menikah. Maka Anda yakini ini sebagai ujian, dan ini salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, Anda harus yakin apa yang Allah takdirkan untuk Anda itu pasti baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memiliki takdir untuk Anda. Sehingga apa yang Allah takdirkan itu pasti baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi engkau ya melihat sesuatu itu buruk bagi engkau, tapi dia baik bagi engkau. Dan bisa jadi engkau melihat sesuatu itu baik bagi engkau, tapi sejatinya itu buruk bagi engkau. Ya. Maka Allah yang tahu, kau tidak tahu. Maka kita harus yakini apa yang Allah takdirkan itu pasti baik. Walaupun zahirnya menurut kita ini tidak baik, tapi semua takdir Allah itu pasti baik. Karena Allah itu tidak mungkin mendalimi seorang hambanya. Allah itu sayang kepada hambanya, maka tidak mungkin Allah salah dalam memiliki takdir untuk Anda. Ini yang harus Anda pahami. Ketika Anda misalnya terlambat menikah, nggak jadi menikah karena qadarullah takdirnya demikian, maka yakini itu takdir pasti baik. Kita nggak tahu kebaikannya apa. Kadang kebaikannya itu bisa kita tahu setelah kita mengalaminya, atau setelah di akhirat kelak baru kita tahu. Kadang di dunia kita tahu apa kebaikannya. Kemudian yang terakhir, Anda berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari musibah Anda dan agar Anda dimudahkan oleh Allah untuk menikah. Anda berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah seseorang kalau seandainya ya dia diuji oleh Allah dengan tidak menikah misalnya, maka yakini seorang muslim itu pasti dia akan keluar dari ujiannya. Maka tidak ada orang muslim itu yang tidak keluar dari ujiannya. Maka Anda harus yakini itu, bahwasanya Anda ketika diuji oleh Allah tidak serta-merta Anda terus menerus ya tidak menikah. Yakini bahwasanya Anda pasti akan keluar dari ujian tersebut. Ini banyak orang tidak sadar. Banyak orang itu menganggap kalau dia diuji oleh Allah, dia tidak akan mungkin keluar dari ujian tersebut. Maka ini salah. Ya, ini sesuatu yang salah. Orang kalau diuji oleh Allah pasti dia akan keluar. Baik itu orang yang ahli taat, orang bertakwa, atau dia tidak bertakwa. Siapa saja diuji oleh Allah, dia pasti akan keluar dari ujiannya. Tapi yang keluar dari ujian itu beda-beda. Ada yang keluar dari ujian itu orangnya dimuliakan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, mencapai derajat orang yang bertakwa. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari ujian tersebut ya dalam kondisi dia dapat dosa, ya dalam kondisi ya dia ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersabar terhadap ujian tersebut. Dia keluar, tapi yang dia bawa bukan pahala, tapi yang dia bawa adalah sebuah dosa. Maka Anda harus yakini bahwasanya Anda akan keluar dari ujian tersebut. Kapan? Wallahu alam. Maka perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, dan yakini itu pasti sesuatu yang terbaik. Wallahu alam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pencerahan dan juga pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bagi pemirsa dan juga pendengar sekalian di rumah. Baik, kita kembali beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Fahrul
di Kepulauan Riau. Beliau menanyakan, Ustadz, apa benar Ustadz, ada yang mengatakan bahwa hukum duduk ataupun bacaan tasyahud awal itu hukumnya sunnah, yang berarti jika kita tinggalkan tasyahud awal itu, maka sholat kita itu akan tetap sah. Apakah yang seperti ini benar Ustadz? Begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Emang tasyahud awal itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia sunnah, apakah dia wajib ya di dalam salat. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dia adalah wajib di dalam salat. Dia wajib di dalam salat. Adapun yang mengatakan sunnah, mereka berdalil dengan hadis musii'us shalah. Hadis musii'us shalah, hadis sahabat yang tidak bagus salatnya. Dia tidak tumanina dalam salat, ditegur oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu Nabi mengatakan, kata Nabi, wa idza kabbarta faqra ma tayassara maka min al-Qur'an. Jika kau bertakbir, kata Nabi, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Nabi, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah engkau dengan betul-betul tumakninah engkau rukuknya. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah, kata Nabi, sampai engkau berdiri sempurna. Artinya Nabi sallallahu menjelaskan kepada sahabat yang mulia ini tentang tata cara salat. Kalau engkau lakukan demikian, kata Nabi, salatmu sempurna. Nah, di dalam hadis musii'us shalah ini tidak disebutkan membaca salawat. Tidak disebutkan di sana. Padahal Nabi mengatakan jika engkau lakukan ini, salatmu sempurna. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan membaca tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis musii'us shalah. Hadis yang menjelaskan tata cara salat, di sana tidak disebutkan membaca duduk salawat di tasyahud awal atau membaca tasyahud awal di situ. Tidak disebutkan dalam hadis tersebut adanya tasyahud awal. Sehingga kata mereka tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ditinggalkan dengan sengaja, konsekuensinya salatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka konsekuensinya adalah sujud sahwi. Nah, dalil mereka apa? Ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Kata mereka perbuatan Nabi tidak pernah meninggalkan salawat dalam salatnya. Ya, sehingga kata Nabi, mudawamatun Nabi konsisten terus-menerus tidak pernah tinggalkan, itu menunjukkan sebuah kewajiban. Kata mereka menunjukkan sebuah kewajiban. Dan kita disuruh salat sebagaimana Nabi salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Wallahu alam, di dua pendapat ini saya lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwasanya tasyahud awal itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ditinggalkan atas dasar ketidaksengajaan, maka wajib dia ganti dengan sujud sahwi. Wallahu alam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan juga menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita, Ustadz. Kembali beralih Ustadz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Abu Dafa di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz dan tim sekalian, semoga sehat selalu dan selalu dalam rahmat Allah. Pertanyaannya Ustadz, kami mau menjodohkan anak laki-laki kami dengan putri kawan kami. Dan sekarang tahapannya itu baru berkenalan antar keluarga sambil memperlihatkan masing-masing anak atau ta'aruf dan belum lamaran. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah pertemuan tersebut ketika mau mendatangkan anak kami untuk melihat yang akan dinikahi itu, apakah harus pihak laki-laki yang datang ke pihak wanita? Apakah boleh sebaliknya Ustadz, pihak wanita yang mendatangi pihak laki-laki? Karena orang tua dari akhwat tersebut itu tinggalnya di luar kota, akan tetapi orang tuanya sering datang ke tempat anak wanita tersebut yang sedang berkuliah. Nah, mohon solusi dan juga pencerahan ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini, bolehkah keluarga akhwatnya itu yang datang ke keluarga laki-laki untuk nazar seperti itu ya? Nah, bukan keluarga laki-lakinya yang datang ke tempat keluarga akhwatnya. Nah. Maka jawabannya sebenarnya boleh, tidak dilarang ya, tidak mengapa. Kalau seandainya itu yang lebih mudah dan itu sudah disepakati ya, dibicarakannya tidak mengapa. Walaupun mungkin
di secara uruf di tempat kita yang laki-laki yang datang yang melihat. Tapi kalau seandainya itu dilakukan dan disepakati, maka tidak mengapa. Tentunya itu ada sifat yang mubah, sifat yang boleh, sifatnya maka ada lihat mana yang terbaik. Mana yang terbaik di antara pilihan yang ada. Boleh seorang wanita itu datang ke rumah ikhwan tersebut, orang tua wanita tersebut, sembari nazar anak laki-lakinya. Boleh juga yang laki-laki sama orang tuanya datang ke rumah akhwat tersebut untuk nazar anak perempuan calon menantunya. Maka yang mana saja dilakukan boleh, tidak ada larangan dalam masalah ini. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Abu Dafa di Sumatera Barat. Kembali kita beralih, Ustadz, ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada Bapak Aan Andika di Lampung. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita menjamak sholat bukan karena musafir? Seperti contohnya karena pekerjaan yang terlalu padat dan sibuk dan bukan sengaja disibuk-sibukin, Ustaz. Nah, begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah menjamak salat karena pekerjaan yang terlalu sibuk ya? Emang dalam masalah ini ada sebagian ulama itu memudahkan kondisi jamak. Ya, ada sebagian ulama menyempitkan kondisi jamak. Di antara ulama yang memudahkan kondisi jamak mazhab Hambali, itu paling mudah konsekuensi jamak itu. Tapi mazhab Syafi'i sangat ketat ya. Mereka dalam kondisi semacam ini tidak membolehkan orang menjamak salatnya. Ya, dalam kondisi semacam ini. Tapi dalam mazhab Hambali kondisi semacam ini diperbolehkan. Dalam kondisi dia begitu sibuk sekali seperti pengantinan misalnya, begitu sibuk dia, kemudian ya dia jamak salatnya. Menurut mazhab Hambali boleh, tapi tidak dilakukan sering ya. Tapi ahsannya, afdalnya lebih baik tidak dijamak. Lebih baik tidak dijamak, tidak dia gabungkan. Terus gimana Ustaz? Dia sholat pada waktunya. Zuhur sholat pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Dan afdalnya tidak dia gabung, dan itu yang terbaik sebetulnya. Tapi kalau dia mau gabung ya karena ada uzur tersebut, ya karena jarang juga dia menggabung salat, maka wallahu a'lam menurut mazhab Hambali itu diperbolehkan. Adapun menurut mazhab jumhur itu bukan bagian dari uzur untuk menjamak salat. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustadz, atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita Bapak Andika dari Lampung. Satu pertanyaan, Ustadz, mungkin dari hamba Allah di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan siapa saja orang-orang yang berhak dan boleh untuk menjadi khotib sholat Jumat. Apakah levelnya itu harus sama seperti para ustadz? Nah, begitu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sebetulnya yang jadi khatib Jumat itu sebetulnya adalah orang yang punya ilmu ya. Kemudian dia mengerti tentang ahkamul Jumat, hukum-hukum Jumat. Kemudian dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya. Kenapa? Karena pada asalnya itu dulu masjid itu tempatnya satu, jadi tidak dibangun banyak masjid. Kenapa? Agar manusia itu berkumpul pada satu imam dan pada satu khatib, sehingga memberikan nasihat itu menyeluruh ya. Tapi karena banyaknya luasnya wilayah negara ya, masjid tersebar di mana-mana, banyak penduduk, nggak bisa lagi disatukan di satu tempat, sehingga kan di setiap daerah ada masjid. Nah, sebetulnya kalau ada orang yang alim, maka lah yang disuruh jadi khutbah. Tapi kalau tidak ada orang alim, baru orang di bawah mereka, seperti orang yang baru belajar, tapi dia bisa berkhutbah, maka tidak mengapa kalau tidak ada alim di tempat mereka. Tapi kalau ada yang alim, maka taruhlah yang berkhutbah itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu ya. Maka kriterianya adalah berilmu ya. Kalau dia tidak berilmu, maka tidak boleh dia berkhutbah Jumat ya. Ya, walaupun kalau dia berkhutbah, khutbahnya sah saja kalau terpenuhi rukun-rukun Jumat. Jadi kriterianya adalah orang berilmu, orang yang bertakwa. Itu kriteria orang khatib. Kecuali di desa tersebut tidak ada orang yang berilmu semacam ini, ada orang bisa tapi ilmunya sedikit, ya sudah. Mau gimana lagi? Tidak ada khatib yang lain kecuali dia, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada yang berilmu, yang bertakwa, maka mereka lah yang didahulukan untuk berkhutbah Jumat. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya dan juga penjelasannya. Semoga bisa dipahami itu oleh penanya kita hamba Allah dari Sumatera Barat. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz di siang hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ustadz atas waktu dan juga ilmu yang banyak telah antum berikan kepada kami di siang hari ini. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan juga waktu yang telah antum luangkan Ustadz pada kesempatan di siang hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada program live interaktif kembali ke Hadis Nabi bersama Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa disaksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777184184. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada partisipasi dan juga pemirsa dan juga pendengar sekalian atas partisipasi Anda dalam menyampaikan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk terus saksikan live interaktif kembali ke Hadis Nabi bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA setiap hari Kamis di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir kami mewakili kru yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum. Sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.